Salam, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini akan belajar tentang child grooming. Mengapa kita belajar ini lagi? Karena waktu sosialisasi OSEK di PPA beberapa waktu yang lalu, belum semua hadir kan? Betul ya? Maka ini saya rasa penting untuk dijelaskan lagi, dipelajari lagi ya. Dan khusus untuk adik-adik KU 12-14 perlu tahu tentang pelajaran ini. Jadi perhatikan dengan baik ya. Alasan kedua adalah bahwa tentang eksploitasi seksual secara online maupun secara langsung yang dilakukan secara melalui grooming itu ya, itu sedang meningkat, sedang bahaya-bahayanya. Sehingga kami berharap adik-adik dan teman-teman semua setelah memahami ini menjadi rekan kami. Untuk apa? Untuk memberitakan ya, menyebarkan tentang bahaya eksploitasi seksual kepada anak baik secara online maupun secara langsung. Jadi itu pentingnya mengapa kelas SPA hari ini masih membahas tentang child grooming. Nah, baik kita mulai teman-teman. Kita mulai dari definisi ya. Apa sih child grooming itu? Child grooming adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam membangun hubungan, kepercayaan, dan ikatan emosional dengan anak-anak atau remaja sehingga mereka pelaku bisa memanipulasi atau mengeksploitasi anak-anak. Nah, menurut para ahli nih ya yang sudah mempelajari tentang child grooming ini ya, jadi child grooming adalah bentuk pelecehan seksual anak ya melalui aplikasi permainan daring atau media sosial yang lain. Nah, kata kunci tentang child grooming itu adalah memanipulasi. Ya, itu penting banget. Jadi kata manipulasi itu sering digunakan. Ya, atau memanipulasi itu yang sedang dikerjakan oleh para pelaku child grooming itu. Jadi itu perlu kita ingat ya teman-teman. Nah, child grooming ya bisa dikatakan sebagai modus baru dalam pelecehan seksual terhadap anak dengan iming-iming atau dengan hadiah-hadiah. Nah, biasanya anak-anak ya itu suka dengan hadiah-hadiah itu ya. Nah, child grooming ini bukan bagian dari kelainan seksual, tapi sering dilakukan ya oleh orang yang punya kelainan seksual tertentu ya, termasuk pedofilia. Pedofilia itu orang dewasa melakukan kegiatan seksual dengan anak-anak. Nah, mereka lah yang sering ya yang melakukan child grooming atau pelecehan seksual secara online maupun secara langsung ya. Jadi pelecehan seksual ini ya adik-adik dan teman-teman itu sering dilakukan ya oleh para pelaku child grooming itu secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media sosial ya. Mohon maaf. Nah, jadi ini penting ya. Sehingga dan siapa pelakunya? Pelakunya adalah saudara dekat atau kenalan baru di media sosial. Nah, itu biasanya yang dilakukan oleh para pelaku ya. Sedangkan child grooming ya yang dilakukan secara online biasanya ya terjadi pada anak-anak yang sudah sekolah, biasanya yang sudah tahu media sosial, melakukan aktivitas di media sosial, atau anak-anak remaja pada umumnya ya yang berkenalan di media sosial. Nah, hari-hari ini ya teman-teman banyak terjadi child grooming ya pada anak ya. Anak siapa? Anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi bukan hanya anak perempuan ya yang terkena child grooming atau pelecehan seksual. Anak laki-laki juga rentan ya bahaya mendapat perlakuan pelecehan seksual ini
ya. Jadi teman-teman, child grooming ini adalah modus baru ya dalam pelecehan seksual ya. Dan child grooming ini seperti apa? Gunung es. Tahu ya gunung es? Gunung es itu yang terlihat sedikit pucuknya saja ya. Tapi di bawahnya itu banyak, besar. Nah, yang tidak dilaporkan itu lebih banyak, yang melaporkan baru sedikit. Jadi, kasus ini meningkat drastis ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat ya, di tahun 2010 itu pernah terjadi dengan pelaku ya yang disebut Babe ya, dikenal Babe itu di Jakarta waktu itu. Modusnya bagaimana? Modusnya memberi makan atau mengajak anak-anak itu bermain game. Ya, terus ada juga di Jakarta International School, yaitu di TK. Itu dilakukan kepada anak TK oleh guru dan petugas kebersihan tahun 2014. Itu terjadi seperti itu. Dan apa iming-imingnya? Hadiahnya apa? Macam-macam ya, bisa hanya sekedar permen ya. Misalkan ada ya, misalnya di dulu ada yang namanya di Sukabumi itu Emon ya. Emon itu ya iming-imingnya hadiahnya itu apa? Hanya uang 25.000 atau 50.000. Itu banyak anak-anak ya dicabuli oleh Emon. Ya, si Emon ini siapa? Si Emon itu pedagang cilok. Itu fakta teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita pelajari ya bagaimana strateginya para pelaku pelecehan seksual ini. Ya, yang pertama strateginya itu selecting ya. Selecting itu seleksi ya. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah menyeleksi calon korban. Ya, calon korban dipilih ya, dan biasanya memang ya yang punya daya tarik fisik ya, itu yang dia pilih, dia cari di media sosial atau kalau di dunia nyata ya secara langsung itu mereka cari, jadi diseleksi ya. Dan biasanya ngecek orang tuanya seperti apa, sibuk atau tidak, penjagaannya seperti apa, itu diseleksi. Kemudian strategi yang kedua yang dilakukan oleh mereka adalah accessing. Jadi para pelaku ini biasanya mencari akses bagaimana bisa dekat dengan anak-anak ya. Misalkan pura-pura ingin menjadi pembantu, menjadi penjaga, atau sekedar tadi seperti Emon misalkan, dia memang jualan tapi dia berkeliling di perumahan, dia di sekitar anak-anak yang memungkinkan anak itu bisa dijadikan korban. Jadi cari aksesnya gimana gitu ya. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan atau trust building ya. Jadi para pelaku ini membangun kepercayaan dan ikatan emosional dengan korbannya. Ya, setelah dapat aksesnya, pelaku ini mulai menjalankan aksinya dengan mendekati korban, mengajak ngobrol, kemudian kira-kira hobinya apa, sukanya apa, pokoknya sampai anak itu diperhatikan sungguh-sungguh, dan anak itu ya calon korban ini percaya kepada dia gitu ya. Nah, strategi keempat adalah silencing ya, mencoba membangun ya, setelah tadi ada aksinya, setelah ada akses tadi ya, terus percaya, kemudian kalau sudah ada sesuatu yang dilakukan, anak ini diminta untuk silent, apa, merahasiakan, diam saja gitu ya. Itu yang dilakukan. Jadi nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa perilaku ya, atau apa, anak-anak yang tanda-tandanya sudah terkena child grooming. Misalkan ya, dia mulai absen ya, atau tidak masuk sekolah ya, menghabiskan waktu dengan lebih sedikit ya dengan teman atau dengan keluarganya. Dia sering kabur dari rumah begitu ya. Terus tiba-tiba dia pulang itu bawa hadiah yang nggak tahu orang tuanya ini dapat hadiah dari mana si anak ini ya. Terus kemudian dia
tiba-tiba kok punya uang banyak begitu ya. Terus dengan orang tua itu jadi lebih tertutup ya, tidak banyak ngomong, tidak banyak cerita begitu. Dan banyak kalau lewat media sosial itu mendapat chat ya, dapat pesan dari orang yang baru dikenal, dan orang tua itu nggak kenal siapa yang chattingan sama anaknya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Apakah semuanya seperti itu? Bisa saja ya. Tapi kira-kira itu tanda-tanda umum kalau anak-anak ya sudah terkena child grooming ya. Nah, terus bagaimana caranya teman-teman kalau kita menemukan teman kita yang terkena child grooming, atau bahkan misalkan adik-adik sendiri atau teman-teman sendiri sedang ada orang PDKT atau grooming dengan adik-adik ya. Ya tadi kenali tanda-tanda tadi itu. Kalau tanda-tanda seperti itu berarti ini harus lebih waspada, hati-hati, dan perlu mengajak teman, misalkan ada orang yang mau ngajak ketemuan dan segala macam ya. Hindari berduaan dengan orang yang tidak dikenal atau teman yang baru dikenal begitu. Hindari kalau diajak berdua saja atau ketemuan di mana ya. Tolak ya orang asing, orang yang nggak dikenal ya. Misalkan mau berteman atau mau ketemuan, sebisa mungkin hindari. Tapi kalau misalkan bertemu ya jangan berdua ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, tolong diperhatikan karena ini sangat berbahaya ya, dan ini sedang rawan sekali. Banyak orang sedang mencari korban baik di media sosial. Demikian kelas SPA kita hari ini. Terima kasih, berharap ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua dan adik-adik bisa menolong orang lain. Tuhan memberkati. Salam